warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan praktikum mata kuliah teknologi komputer dan sistem informasi lab ya. Jadi kita akan meneruskan materi pemanfaatan salah satu perangkat lunak yang sangat populer ya di kalangan kita, yaitu Microsoft Office untuk membuat suatu laporan, entah itu nanti laporan eh, tugas akhir, laporan praktikum, atau laporan ketika nanti kalian misalnya sudah bekerja di lab, itu kalian diminta untuk melaporkan hasil pekerjaan secara rutin, itu kita memanfaatkan eh, Microsoft Office. Jadi kalau yang minggu kemarin sudah kita pelajari pemanfaatan Microsoft Word untuk membuat laporan praktikum, dari laporan biokimia yang sudah kalian buat secara tulis tangan. Saya minta untuk dikonversi menjadi suatu ketikan menggunakan Microsoft Office dengan eh, membuat laporannya serapi mungkin ya menggunakan Microsoft Word. Jadi bagaimana membuat margin di eh, Microsoft Word-nya, kemudian bagaimana cara merapikan atau mengalignment suatu daftar misalnya biar lurus dan sejajar, kemudian terkait spasi, kemudian penyajian data ya di Microsoft Word. Kalau di praktikum biokimia kan kemarin kalian ada data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk perhitungan, ya, persamaan ataupun rumus untuk mencari konsentrasi sampel satu dan kontrol. Itu juga saya minta untuk diketik dengan memanfaatkan fitur yang ada di Word ya. Jadi kalau eh, menulis rumus berarti harusnya menggunakan eh, menu eh, rumus tersendiri ya. Jadi bukan diketik langsung tetapi ada pilihan menunya. Kemudian penyajian grafik ya. Kemarin kan grafiknya kalian buat menggunakan Excel ya. Ya, jadi gimana cara menampilkannya dalam bentuk Microsoft Word, kemudian diberi keterangan grafik, dan seterusnya, termasuk penulisan pembahasan dan juga citasi ya, daftar pustaka. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan, kita akan belajar menggunakan Microsoft PowerPoint, di mana Microsoft PowerPoint ini sering kita gunakan untuk mempresentasikan ya, atau melaporkan suatu laporan atau suatu data secara lisan. Jadi dengan bantuan PowerPoint ini kita bisa menampilkan data atau menampilkan suatu laporan secara visual dan kita menjelaskan secara lisan atau secara oral. Nah, nanti tugasnya, jadi di sini tetap harus ada tugas sebagai bentuk laporan praktikum ya. Di laporan praktikum di Teksil itu memang formatnya tergantung dosen pengajarnya, apakah dalam bentuk tugas ataukah dalam bentuk laporan yang lain. Untuk yang penggunaan PowerPoint ini nanti saya minta kalian untuk membuat PPT dari laporan praktikum yang sudah kalian buat menggunakan Microsoft Word kemarin. Jadi nanti yang saya nilai adalah bagaimana cara kalian membuat eh, file PPT per slide-nya. Kemudian apakah kalian sudah menyajikannya eh, per point, ya. Kemudian bagaimana menampilkan data, tabel ataupun grafik yang kemarin kalian buat di Word itu dikonversi ke dalam bentuk PPT hingga nanti sampai ke bagian akhir ya, bagian kesimpulan. Selain itu nanti saya minta kalian untuk menjelaskan atau mempresentasikan PPT yang sudah kalian buat. Jadi nanti kalian rekam presentasinya.
Jadi untuk waktu presentasinya saya batasi saja kurang lebih 5 menit ya. Jadi kalau eh, misalnya terlalu banyak ya harus kalian ringkas agar bisa kalian sampaikan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau idealnya sih 5 menit presentasi, slide-nya pun tidak perlu terlalu banyak. Jadi mungkin sekitar 8 sampai 10 slide sudah cukup. Nah, nanti saya ingin melihat bagaimana cara kalian mempresentasikan laporan praktikum tadi. Sehingga nanti saya minta tugasnya itu ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah file PPT-nya, kemudian yang kedua adalah video presentasi yang kalian rekam sendiri. Itu ya. Jadi nanti untuk merekamnya, kalian bisa memanfaatkan eh, Zoom ya, aplikasi Zoom. Jadi di Zoom kalian itu yang eh, gratis itu kan ada waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, nanti cukup kalian buat presentasinya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Jadi kalau kurang lebih 5 menit boleh 5 menit lebih atau 5 kurang. Gitu ya. Misalnya kalian buat presentasinya sekitar 5 menit 40 detik ya, atau mungkin 6 menit pun masih saya perbolehkan. Jadi silakan, saya ingin melihat bagaimana yang pertama cara kalian membuat PPT, kemudian yang kedua bagaimana teknik kalian mempresentasikan laporan praktikum kalian yang sudah kalian buat dalam bentuk PPT. Jadi di Zoom itu ada menu untuk recording, itu kalian bisa manfaatkan menu recordingnya untuk membuat video presentasi, atau mungkin kalau kalian sudah memiliki perangkat lunak lain untuk recording, biasanya yang digunakan oleh para streamer YouTube itu kan biasanya menggunakan software-software eh, banyak macam ya. Itu boleh juga. Kalau saya biasanya selain menggunakan Zoom itu pakai software yang namanya OBS ya. Di OBS itu biasanya digunakan juga untuk para streamer untuk merekam dan juga menyiarkan eh, video aktivitasnya yang di depan laptop. Jadi itu boleh. Yang penting nanti filenya ada dua. Yang pertama file PPT dan yang kedua adalah file video. Nah, untuk file PPT dan file video nanti sama seperti tugas yang kemarin, itu silahkan di-upload di portal Hebat e-Learning yang nanti akan saya buat. Kemudian apabila file videonya terlalu besar ukurannya, itu yang pertama boleh kalian kompres ya, asalkan hasil kompresnya tidak terlalu apa namanya, terlalu kecil, sehingga kalau di apa di play atau diputar videonya itu masih kelihatan isi videonya. Kalau misalnya dikompres pun tidak bisa terlalu besar, bisa kalian upload di YouTube kalian. Jadi saya harap masing-masing sudah punya akun YouTube. Jadi kalian upload di akun YouTube, kemudian kalian share link YouTube-nya di portal Hebat e-Learning. Jadi tetap pengumpulannya lewat Hebat e-Learning, boleh dalam bentuk video aslinya atau dalam bentuk link videonya yang bisa diakses secara umum. Jadi jangan dibatasi akses YouTube-nya, biar saya bisa menilai hasil presentasi kalian. Seperti itu ya. Kemudian nanti saya minta, kalau bisa ya, ini kalau bisa ketika presentasi kalian tampilkan video kalian. Ya. Jadi mungkin ini slide-nya saya eh, buka dulu ya. Jadi ini sebenarnya terusan dari kemarin. Kalau kemarin kita belajar membuat dan mengatur layout sederhana dari suatu laporan penelitian atau karya tulis ilmiah dengan baik dan rapi, sekaligus menulis laporannya. Ya. Laporan yang dipakai adalah laporan biokimia. Kemudian yang hari ini kita belajar cara membuat PowerPoint sekaligus nanti untuk mempresentasikan. Jadi poin-poin yang perlu kalian pahami nanti adalah bagaimana membuat slide PPT dengan baik. Kemudian mampu membuat visualisasi data pada PPT. Di data yang di laporan praktikum biokimia itu ada data dalam bentuk tabel dan juga ada data dalam bentuk gambar atau grafik.
Kemudian jangan lupa nanti interpretasinya ya. Jadi setiap data grafik atau gambar kalian eh, sajikan poin interpretasinya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mempresentasikan PPT yang sudah kalian buat dengan baik. Jadi ini adalah poin apa namanya capaian kompetensi pada praktikum kali ini. Ini ketentuan yang kemarin ya. Kemudian kalau yang ketentuan tugas hari ini adalah ini, bagaimana cara membuat slide PPT dengan baik, bagaimana penyajian poin presentasi. Jadi nanti di slide PPT-nya yang saya nilai adalah bagaimana cara kalian menyajikan poin-poinnya dengan baik. Ingat, yang namanya PowerPoint itu isinya adalah poin-poin, bukan paragraf, bukan kalimat yang panjang lebar. Jadi kalau masih ada yang membuat PPT seperti itu, jadi copy paste paragraf di Word-nya ke PPT, atau copy paste kalimat-kalimat yang panjang lebar itu ke PPT, ya nilainya tidak maksimal. Ya. Tetap ada nilainya, tapi kecil. Nah, jadi yang namanya PowerPoint itu adalah poin-poin dari informasi yang ingin kalian sampaikan. Jadi seharusnya ya dalam bentuk poin. Kalau masih saya lihat ada dalam bentuk paragraf atau copy paste dari Word, ya nilainya kecil gitu ya, tidak maksimal. Kemudian cara visualisasi penyajian data laporan. Jadi visualisasi ini tidak hanya copy paste data ya, atau copy paste penyajian data dari Microsoft Word, tetapi juga bagaimana cara kalian membuat tampilan data tersebut. Kalau cara pembuatan datanya itu tidak menggunakan copy paste, jadi kalian buat menggunakan software PPT, karena di PPT itu ada banyak fitur ya untuk membuat penyajian data, itu tentunya nilainya akan lebih baik dibandingkan kalau hanya sekedar copy paste gambar atau copy paste grafik ataupun copy paste tabel dari Word ke PPT. Ya, saya akan menghargai sesuai usaha kalian. Jadi kalau kalian membuat PPT-nya dengan baik, tentunya nilainya akan maksimal. Selain itu juga bisa visualisasi penyajian data, visualisasi PPT ini dalam bentuk misalnya animasi ya, animasi ketika pergantian slide misalnya, atau animasi ketika data itu dimunculkan atau poin-poin itu dimunculkan. Itu juga akan ada nilai tambahnya. Kemudian penilaian berikutnya adalah bagaimana cara kalian mempresentasikan laporan praktikum biokimia tadi yang sudah kalian buat dalam bentuk PPT. Di ini juga menjadi poin penilaian pada tugas praktikum kali ini. Ya, kalau kalian uh, apa namanya mempresentasikannya atau mengelaborasi poin-poin yang di PPT kalian itu dengan baik, ya tentunya nilainya maksimal. Jadi um, kalian tidak hanya sekedar membaca poin-poin yang kalian tulis di PPT, tapi juga menjelaskan apa maksud dari poin-poin yang ada di PPT. Ya. Jadi uh, mayoritas kesalahan yang masih sering dibuat oleh mahasiswa itu ketika presentasi adalah hanya membaca poin-poin yang ada di PPT, tidak mengelaborasi atau memberikan penjelasan dari poin yang ditampilkan itu apa aja. Makanya banyak mahasiswa itu membuat PPT, itu tadi copy paste paragraf atau copy paste kalimat yang ada di uh, naskah ketikannya, kemudian ketika presentasi tinggal dibaca aja. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang masih banyak dipraktekkan ya oleh mahasiswa, bahkan mahasiswa tingkat akhir. Kebetulan kemarin saya habis menyaksikan presentasi laporan PKL dari kakak tingkat kalian, itu masih ada yang menjelaskan presentasi dengan cara membaca apa yang ditulis. Tidak ada elaborasi atau tidak ada tambahan penjelasannya. Selain itu, poinnya juga eh, masih cukup banyak ya. Jadi satu slide itu full isinya adalah tulisan. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi harusnya PowerPoint, tiap slide itu harusnya ada
poin ringkasnya dan juga ada visualisasi, entah itu visualisasi data atau mungkin apa namanya eh, skema atau sketsa untuk mempermudah pemahaman audiens dalam menjelaskan poin-poin informasinya. Jadi itu saja. Jadi hari ini saya tidak akan memberikan demo pemanfaatan Microsoft PowerPoint. Jadi kalau kalian sudah menyiapkan laptop, nanti mungkin setelah ini bisa langsung membuat uh, file template-nya dulu ya. Jadi kalian bikin apa namanya, mungkin background-nya atau bagian slide pertamanya, judulnya, itu bisa kalian buat terlebih dahulu dan silakan nanti dilihat-lihat atau diotak-atik fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Jadi di Microsoft PowerPoint itu banyak sekali menu ya terkait bagaimana mendesain slide-nya, kemudian animasi serta transisi ketika pergantian slide itu bisa kalian atur sendiri. Nah, itu nanti boleh kalian tambahkan animasi atau transisi ketika berganti slide atau ketika memunculkan data ya. Kalau PPT-nya apa namanya PPT-nya bagus ya atau pemanfaatan menu-menu di PPT-nya bagus itu nilainya juga akan tinggi seperti itu. Mungkin eh, beberapa mahasiswa ada yang belum tahu di fitur Zoom ya. Ini mungkin saya apa namanya sedikit contohkan bagaimana cara merecord presentasi menggunakan menu Zoom. Jadi Zoom kalian itu bisa dipakai kalau nggak salah sekitar kalau dulu sih 45 menit ya, tidak ada 1 jam untuk meeting ataupun untuk keperluan yang lainnya. Nah, di praktikum kali ini silahkan dimanfaatkan untuk merecord atau merekam presentasi yang kalian buat. Baik, jadi kalau di Zoom itu seperti biasa kalau kalian ingin share screen itu kan ada menu sebentar. Ini semoga bisa tampil di ini ya di layar masing-masing ya. Jadi di menu Zoom itu kalau ketika kalian ingin share screen itu kan ada 3 menu ya, ada screen, ada dokumen, kemudian ada advance. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan menu dokumen misalnya di sini. Eh, Mohon maaf, menu advance ya. Ini kalian bisa pilih ini PowerPoint as background. Kalau kalian klik seperti ini, kemudian kalian share, nanti silahkan cari PPT yang sudah kalian buat, ya, misalnya ini tadi ya. Kemudian kalian open. Nanti kalian bisa sambil menampilkan video kalian. Jadi misalnya seperti ini ya, saya berikan contoh. Nanti kalian bisa tampilkan eh, video kalian, bisa kalian letakkan di area slide, sehingga nanti saya juga bisa menilai bagaimana cara kalian melakukan presentasi. Gitu ya. Apakah presentasinya memanfaatkan gestur tubuh, ataupun mungkin eh, cara menyajikannya itu tidak terlihat seperti sedang membaca gitu. Itu bisa saya lihat dari profil video rekamannya gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Ataupun kalau menggunakan software yang lain itu biasanya juga bisa menampilkan video
presenternya gitu ya. Jadi selain video PPT, itu video presenternya juga harus ditampilkan. Jadi itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait praktikum hari ini. Saya tidak akan mendemokan pemanfaatan Microsoft PowerPoint ya, tapi kalian sendiri yang langsung membuat PPT dari laporan praktikum yang sudah dibuat dalam bentuk Word yang hari ini paling lambat dikumpulkan ya. Nanti malam jam 23.59 silahkan dikumpulkan. Portalnya sudah saya buat di masing-masing kelas praktikum tekstil. Nah, jadi tugas ini bersifat individu, jadi bukan kelompok. Kemudian jangan sekali-kali menggunakan AI ya, karena eh, saya insya Allah masih bisa mendeteksi mana yang hasil AI dan mana yang hasil tangan sendiri. Itu ya. Jadi silakan dibuat secara mandiri. Saya pikir masing-masing anak eh, punya device masing-masing ya. Kalaupun ada yang bermasalah, mungkin nanti bisa pinjam karena waktunya 1 minggu. Dikumpulkannya maksimal hari Jumat minggu depan. Nanti saya buatkan portalnya paling lambat jam 23.59 di hari Jumat tanggal 22 ya, 22 Mei. Ada yang ingin ditanyakan terkait praktikum hari ini? Mungkin berikutnya sambil disiapkan yang kelas SBA ya untuk presensi. Saya tampilkan barcode-nya. Dia nanti silahkan untuk apa namanya presensi. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Mardian. Saya izin bertanya, Pak. Kan kalau yang saat ini Bapak jelasin tentang penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, pada dasarnya kan sekarang mahasiswa itu lebih banyak kan, Pak, jenis-jenis PowerPoint yang mereka ketahui. Salah satu contohnya kayak Google Slide atau Morph atau Canva dan lain sebagainya yang serupa dengan MS PowerPoint. Mm-mm. Pertanyaan saya, Pak, kalau di dunia formal seperti itu, kita lebih prefer ke Microsoft PowerPoint atau Google Slide atau more, Pak? Sebenarnya tidak ada ketentuannya ya, Mardian ya. Apakah harus menggunakan PowerPoint atau tidak. Yang penting adalah bagaimana suatu laporan atau suatu em, data itu bisa disajikan di forum gitu ya. Terkait alatnya menggunakan apa itu sebenarnya bebas sesuai dengan apa preferensi masing-masing presenter. Tetapi karena kita di sini memang topiknya adalah pemanfaatan Microsoft Office, dan Microsoft Office ini salah satu perangkat lunak yang sudah cukup lama ya dibanding dengan yang tadi sempat disebutkan, misalnya ada Morph, ada Canva, ada software-software yang lain, maka kita gunakan yang memang cukup lama ada gitu dan sudah lebih dulu populer. Seandainya nanti ketika di kesempatan yang lain kalian diminta membuat suatu file presentasi, ya itu boleh menggunakan eh, file-file selain Microsoft PowerPoint. Nah, bagi mahasiswa mungkin yang device-nya tidak ada Microsoft Office-nya, ya, itu mungkin gimana ya? Karena ini kan temanya pemanfaatan Microsoft Office. Harusnya sih diusahakan untuk menginstal Microsoft Office. Nah, kemarin kan kalian sudah bikin tugas dalam Microsoft Word. Artinya, anggapan saya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang keberatan untuk menggunakan Microsoft Word. Berarti ya harusnya ketika melanjutkan ke Microsoft PowerPoint juga bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau misalnya tidak ada perangkat lunak yang terinstall di device-nya dan kemarin kalian tugasnya menggunakan eh, Google Doc misalnya, ya nggak apa-apa. Untuk yang PowerPoint ini, kalian bisa menggunakan Google Slide. Tetapi untuk praktikum ini saya tidak memperkenankan menggunakan selain produknya Microsoft Office ya, karena memang materinya adalah Microsoft Office.
Itu mungkin Mardian. Jadi bukan maksud saya membatasi apa ya, membatasi kalian, tetapi memang karena materinya adalah pemanfaatan Microsoft Office ya kita gunakan Microsoft Office. Kalian kan punya email vokasi ya, itu kan bisa memanfaatkan produknya Microsoft juga kalau nggak salah ya di apa namanya akun kalian itu kan ada OneDrive-nya juga ya kalau nggak salah ya. Jadi sebagai pengganti Google Drive itu coba misalnya bisa nggak pakai uh, Office 365. Kalau kemarin sih untuk yang dosen itu bisa memanfaatkan Office 365-nya dari UNER. Di kalian bisa mengakses Office-nya yang versi full-nya ya. Jadi tidak ada batasan. Cuma saya nggak tahu kalau di mahasiswa bisa atau enggak. Saya sendiri sih belum mengutak-atik MS Team-nya yang dari UNER. Ya. Cuman kan sekarang kan UNER sudah nggak langganan Zoom lagi, jadi mau dimigrasikan ke Microsoft Team gitu. Jadi Google Drive-nya dosen dan juga tendik itu sudah nggak kayak dulu yang kapasitasnya besar. Jadi kapasitasnya kapasitas standarnya Google, tetapi diberikan akses sebagai penggantinya OneDrive. Nah, coba kalian atik di cyber kampus kalian itu kan ada akun OneDrive mahasiswa ya, coba dilihat apakah bisa menggunakan Office 365 atau enggak. Kalau bisa itu bisa kalian manfaatkan untuk membuat tugas hari ini. Kalaupun tidak bisa ya tadi ya, saya minta tetap menggunakan produknya Office. SBA, Avicenna, Khalifa ada nggak? Avicenna Hadir, nggak hadir? hadir, Hadir. hadir. Selomita, Hadir Bapak. Desi Alfiana, Hadir Bapak. Hasna Naura, Hasna Naura Jannata, nggak ada. Jihan Rosida, Hadir Bapak. Khairunisa, Hadir Bapak. Laura Iva, Hadir Pak. Mardian ada ya tadi ya. Nabila Intias, Hadir Bapak. Naila Inayah, Hadir Bapak. Nazwa Risa, Hadir Bapak. Teresia Dewi, Hadir Bapak. Yoni Konita. Hadir Bapak. Baik ya enggak? Oh, Bapak mohon oh. maaf, Hasna Naura hadir. Satu Ya, device dengan ya, sudah ini ya, sudah terpresentasikan. Berikutnya yang SBB ya. Silakan di-scan dulu, nanti yang nggak bisa scan saya panggil. Jadi ini sepengetahuan saya, saya belum terlalu mengulik lebih dalam produk eh, Microsoft Office yang diinstal di laptop ya, atau di device dengan yang produk online itu setahu saya ada beberapa perbedaan. Jadi memang lebih lengkap yang eh, perangkat lunak yang diinstal ya. Jadi kalau yang di online itu kadang ada batasan-batasannya. Seperti Google Doc, ya, Google Doc dengan mohon maaf, kok Google Doc? Google Doc itu produknya Google ya, bukan produknya Microsoft. Jadi misalnya Google Doc dengan Microsoft Word itu ada perbedaan ya. Jadi ada beberapa menu atau fitur yang nggak ada di Google Doc. Jadi kadang kalau kita ingin mengkonversi Google Doc ke Microsoft Word, itu ketika diunduh, itu pasti nanti formatnya akan berbeda ketika kita buka di Microsoft Word-nya. Nah, itu biasanya perlu editing. Itu yang kadang agak butuh waktu juga, terutama kalau misalnya laporannya sudah jadi, itu editingnya ya harus dari halaman pertama. Kadang itu ada beberapa format yang berbeda.
Maka kalau saya sih saran langsung menggunakan produknya Office aja ya. SPB atas nama Aska Yunita, Hadir Bapak sudah chat di kolom chat. ya. F1 Andika, Hadir Bapak. Fajrin Marta, Fajrin Marta Lesvia, nggak ada. Fawas Akilah, Fawas Akilah Hanin, nggak ada juga. Iwayan Gangga Data, Gils. Iwayan Gangga Data ada atau tidak? Nggak ada. Muhammad Fahri, Hadir Bapak. Rena Azalia, Rena Azalia Laupias, nggak ada. Oke, jadi SBB ada 4 mahasiswa yang nggak hadir ya di Zoom pagi ini. Berikutnya Bapak SB izin atas nama Fajrin Marta, Bapak SBB. Fajrin Marta ada. Oke. Berikutnya SBC. Saya atas nama Rena. Nah, kemana tadi saya panggil kok nggak ada respon? Yang berikutnya SBC ya. Silakan di-scan. Mulai ada sosialisasi penggunaan Microsoft Teams ya. Jadi kemungkinan nanti ketika Zoom-nya sudah tidak benar-benar tidak dilanggan lagi oleh UNER, kita akan apa namanya mengadakan perkuliahan online itu menggunakan Microsoft. Jadi kalian bisa mengulik cyber kampus kalian itu ada akun OneDrive. Nanti bisa kalian lihat apa namanya fitur apa yang bisa kalian manfaatkan ya. Mumpung masih ada email dari UNER-nya gitu. Nanti kalau sudah lulus itu ya udah kalian nggak bisa mengakses akun email dari UNER. Permisi Pak, atas SB nama Natasha. Tasa Tambos, Ya, oke ada. terima Caesar kasih. Senja, Hadir Pak. Dalila Rozana. Hadir, Pak. Oke, SBC hadir semua. Berikutnya SBD. Silakan di-scan terlebih dahulu. Jadi sekarang tuh eh, Direktorat Sistem Informasi UNER itu kan apa namanya membuat satu alat lagi ya untuk pembelajaran e-learning yaitu portal e-learning. Di portal e-learning itu kita bisa menggunakan apa namanya eh, Microsoft Teams untuk meeting sebagai pengganti Zoom. Jadi seandainya nanti ada dosen yang mengadakan perkuliahan online-nya menggunakan Microsoft Teams, itu kalian tidak perlu presensi manual seperti ini. Jadi ketika kalian join meeting-nya, itu otomatis Yes. sudah terekam Kotor banget presensi. loh. Atas nama Ailsa Nadia, hadir atau tidak? Hadir. Aldarisma, Aldarisma Ilvariani, nggak ada. Alivia Khaira,
Hadir Bapak. A- Alivia hadir. Sofia Salsabil. Hadir Bapak. Oke. Alda Risma nggak ada. Baik, kelas D, satu anak yang nggak hadir. Berikutnya kelas E. Silakan di-scan terlebih dahulu. Jadi saya harap setelah mengikuti praktikum tekstil, nanti kalau misalnya ada tugas presentasi, ya ada tugas membuat laporan, itu harusnya sudah jauh lebih baik ya, karena sudah belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Excel, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama itu. Karena kalau saya lihat di tahun-tahun sebelumnya itu mahasiswa sampai tingkat akhir itu ketika mengerjakan PJBL, kemudian dipresentasikan, itu masih banyak PPT-nya yang berisi tadi, paragraf, berisi kalimat yang panjang, dan tidak efisien. Mahasiswa atas nama Gisha Salsabila, Hadir Bapak. hadir. Imro'atus Saidah, Hadir Bapak. Inas Faras Abidah, Bapak. Jasmine Fairuz Zaskia, Lailatus Solehah, Hadir Bapak. Maziatur Rahmah, Hadir Bapak. Muhammad Alfio, Muhammad Alfio Dinov, Hadir Oke. Bapak. Muhammad Yusan, Saya. Muhammad Yusan Akbar Firdaus. Nggak ada ya. Baik, kelas E yang nggak hadir, satu anak. Berikutnya kelas F. Silakan di-scan terlebih dahulu. Atas nama Diah Ayuning Nastiti, Diah Ayuning Nastiti, ada atau tidak? Maaf Bapak, pemulihan karena kemarin masih sakit. Oke, nanti ini ya, kalau ada surat keterangan sakitnya di-share ke saya. Nabilah Rizkiana, Hadir Bapak. Nadifa Kayira, Hadir Bapak. Kuratun Nufus, Hadir Bapak. Sheila Azara, Sheila Azara Nurlaili Alivia, nggak ada. Triyono Ari Sandi, Hadir. Yardan Maulid, ini ya, sudah mengundurkan diri. Baik, berarti kelas F yang tidak hadir, 3 anak. Yang lainnya, kalau merasa belum presensi tetapi hadir, silahkan nanti japri saya dengan bukti screenshot Zoom yang memperlihatkan akun Zoom-nya, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau tidak? Jadi tugasnya silakan dikerjakan secara individu. Kalian buat PPT dari laporan praktikum yang sudah kalian buat dan kalian kumpulkan minggu ini ya. Nanti saya buatkan portal untuk pengumpulan tugas di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri praktikum pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf Yes, kalau ada kesalahan ma'am. penyampaian. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.